Halo Sobat Bola Betul, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana pemain PSM Makassar di musim lalu, top skor PSM Makassar di musim lalu yaitu Kenzo Nambu dipastikan sudah tidak bersama PSM Makassar lagi untuk musim depan, karena Kenzo Nambu saat ini udah diperkenalkan di klub barunya yaitu Bali United. Sayang sekali teman-teman, saya sangat menyayangkan kepergian dari Kenzo Nambu. Tapi seperti yang saya sudah bilang di video-video sebelumnya, bahwa tidak ada satu pemain yang lebih besar daripada sebuah klub teman-teman. Jadi hal yang wajar keluar masuk pemain dari satu klub, tapi tentunya kalau pemain itu memang cukup banyak kontribusi bersama satu klub, itu sangat disayangkan ketika pemain tersebut meninggalkan klub yang ia huni teman-teman. Itu menurut saya. Dan ya tentunya dengan kepergian Kenzo Nambu dan beberapa pemain-pemain dari PSM Makassar di musim lalu, membuat PSM Makassar juga tentunya akan merekrut pemain-pemain baru untuk memperkuat PSM di musim depan, yang kita tahu persaingannya jauh lebih ketat, jauh lebih sulit, jauh lebih sengit, karena Liga 1 di musim depan akan menggunakan 8 pemain asing. Bertambah teman-teman, kuota pemain asing di Liga 1 musim depan bertambah sebanyak 8 pemain. Jadi tentunya akan membuat persaingan jauh lebih ketat dibanding musim sebelumnya. Nah, gimana dengan rekrutan baru PSM Makassar? Kita udah tahu PSM Makassar juga sudah merekrut pemain baru seperti Daisuke Sakai, pemain asal Jepang juga yang direkrut oleh PSM Makassar. Begitupun Abdurrahman, kalau kita melihat dari sesi latihan yang dilakoni oleh PSM Makassar. Begitupun ada juga Neto yang saat ini udah latihan bersama PSM Makassar, dan diantaranya ada juga pemain-pemain yang masih menjalani trial bersama PSM Makassar. Tentunya sangat menarik melihat kiprah PSM Makassar setelah banyak ditinggal oleh pemain-pemain lamanya ke klub lain teman-teman. Apakah mampu finish lebih baik dibanding musim sebelumnya? Kita tahu PSM Makassar hanya mampu finish di urutan ke-11 ya kalau tidak salah. Dan di musim depan dengan pemain-pemain baru, memulai musim baru dengan pemain-pemain baru, tentunya ini akan menjadi hal yang menarik, tantangan yang menarik untuk PSM Makassar bersama Bernardo Tapares. Bagaimana merespon ketatnya persaingan di Liga 1 bersama pemain-pemain baru yang bergabung bersama PSM Makassar. Nah, kalau kita melihat jauh ke belakang, tentunya PSM Makassar memang cukup bagus mengenai hal rekrutan pemain. Bahkan banyak rekrutan pemain PSM Makassar yang hijrah ke klub-klub Liga 1 yang bisa dibilang memiliki finansial yang cukup baik. Banyak pemain-pemain asing yang memulai karirnya di Liga 1 bersama PSM Makassar, ya mampu dilirik oleh tim-tim yang mempunyai finansial yang bagus di Liga 1. Seperti yang kita ketahui, mulai dari Gonzales, Esra Walian, Marklo, termasuk Kenzo Nambu, itu juga salah satu pemain rekrutan PSM Makassar yang sampai saat ini banyak mendapatkan intensi dari klub-klub Liga 1. Nah, ini juga harus dimanfaatkan oleh klub kebanggaan dari Sulawesi Selatan ini, yaitu PSM Makassar. Karena PSM Makassar punya daya tarik sendiri, punya sesuatu untuk merekrut pemain dan bisa mengembangkan pemain yang ia miliki dan menjual ke klub Liga 1 yang kita sebutkan tadi punya finansial yang cukup bagus dibanding PSM Makassar. Jadi mungkin dengan rekrutan pemain-pemain muda yang dilakoni oleh PSM Makassar saat ini, ya merupakan langkah yang bagus untuk PSM Makassar untuk memulai mengembangkan pemain-pemain muda dan menjadikan aset untuk masa depan. Setidaknya kalau udah jadi ya bisa
lego ke klub-klub yang bisa membayar dengan harga yang bisa menguntungkan PSM Makassar, teman-teman. Sementara PSM Makassar juga tentunya harus memikirkan bagaimana persaingan di BRI Liga 1 musim depan. Meskipun PSM Makassar saat ini merekrut pemain-pemain bertalenta, pemain-pemain muda yang mempunyai bakat, tapi tentunya PSM Makassar juga wajib memiliki pemain-pemain yang syarat pengalaman tentunya. Dan untungnya PSM Makassar tidak melepas Yuram Fernandes. Sejauh yang saya dengar, PSM Makassar masih bersama Yuram Fernandes. Adilson Silva juga sejauh yang saya dengar, Adilson Silva ya mendapatkan perpanjangan kontrak 2 tahun. Ya, ini memang rekrutan yang dilakukan oleh Bernardo Tavares, dan kita tahu sendiri pelatih dari PSM Makassar yaitu Bernardo Tavares, dia lebih suka mendapatkan pemain-pemain yang punya kecepatan, karena itu salah satu nilai plus dari seorang pemain yang mempunyai kecepatan, karena bisa membuat repot pertahanan lawan. Dan ya, itu mungkin salah satu alasan Adilson Silva mendapatkan tempat di PSM Makassar sejauh ini, karena Adilson Silva kita tahu punya kecepatan, namun finishing dari Adilson Silva ya untuk ukuran musim lalu ya tidak begitu bagus. Mudah-mudahan di musim depan Adilson Silva bisa memberikan kontribusi atau mendapatkan gol yang lebih lagi dibandingkan musim sebelumnya, karena musim sebelumnya ya Kenzo Nambu adalah top skor dari PSM Makassar, teman-teman. Jadi sangat menarik kita melihat perjalanan PSM Makassar di musim depan, mampu bersaing dengan klub-klub yang memang mempunyai finansial yang cukup bagus dan persiapan yang jauh lebih matang dari PSM Makassar, karena udah banyak pemain-pemain dari atau klub-klub dari Liga 1 ini jauh-jauh hari sudah mempersiapkan timnya dengan sangat baik, termasuk Persebaya Surabaya sudah menggelar uji coba, begitupun dengan Persib Bandung yang kita tahu tidak banyak mendatangkan pemain dan menjual pemainnya. Artinya secara kekompakan Persib Bandung punya nilai plus karena tidak banyak pemain-pemainnya yang pergi. Sementara Persija Jakarta kita tahu Persija Jakarta tidak lagi bersama Thomas Doll dan mendatangkan pelatih baru asal Spanyol yang sebelumnya melatih di Liga Thailand kalau tidak salah, teman-teman. Jadi ya, sebenarnya yang saya ingin katakan pada video kali ini ya, PSM Makassar tentunya punya bakat mengembangkan pemain-pemain muda, tapi PSM Makassar tentunya harus memikirkan juga bagaimana bersaing dengan tim-tim Liga 1 musim depan yang kita tahu akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat karena kuota pemain asing bertambah untuk musim depan, teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Semoga dengan pemain-pemain yang datang ke PSM Makassar bisa benar-benar memberikan kontribusi untuk PSM Makassar supaya bisa bersaing lebih baik di musim depan di Liga 1, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.